Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum merdeka yang saya buat. Langsung saja, modul ajar kurikulum merdeka itu ada 3 bagian. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, kompetensi inti. Dan yang ketiga, lampiran. Yang pertama ada informasi umum. Di sini yang pertama ada identitas modul yang berisi ada nama saya Muhammad Lutfi, institusi yaitu sekolahnya yaitu SMA Negeri 5 Tangerang, yaitu tahun ajarnya pada tahun 2022, jenjangnya itu SMA, kelas dan semesternya itu pada kelas 10 dan semester 1, alokasi waktunya itu jam belajarnya itu sekitar 2 kali 40 menit. Yang kedua, B, kompetensi awal. Di sini jelaskan bahwa kemampuan awal yang dijadikan syarat untuk mempelajari modul ini adalah peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar mengenai sejarah masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang C adalah profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, dimensi 1, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi 2, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi 3, yaitu mandiri. Yang keempat, dimensi 4, bergotong royong. Yang kelima, dimensi 5, bernalar kritis. Yang keenam, dimensi 6, kreatif. Sarana dan prasarana yaitu yang pertama sarana. Sarananya itu digital berupa link atau tautan edukasi di internet dan buku paket digital. Ini buat bahan ajar. Yang kedua juga video pembelajaran di internet untuk bahan ajar untuk peserta didik. Yang kemudian prasarana seperti alat-alat yaitu yang pertama ada perangkat keras seperti handphone. Yang kedua ada perangkat elektronik yang meliputi laptop dan proyektor. Yang ketiga yaitu perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran yang meliputi aplikasi WhatsApp dan media sosial seperti YouTube atau yang lain-lain. Kemudian yang kelima ada pengeras suara atau speaker untuk video nanti. Yang keenam ada jaringan internet untuk mencari beberapa referensi di internet. Target peserta didik. Modul ajar ini digunakan guru untuk mengajar di kelas 10 jurusan IPA dan IPS yang meliputi yang pertama peserta didik reguler, kedua peserta didik dengan kesulitan belajar, yang ketiga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang F itu model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan modul ini yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kedua yaitu pendekatan. Pendekatannya ini berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Yang ketiga adalah metode. Metode yang digunakan pada modul ini yaitu metode pembelajaran discovery, inquiry, and diskusi. Bagian kedua, kompetensi inti. Yang A ada tujuan pembelajaran. Modul ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia, peserta didik dapat mengamati dengan menonton video sehingga peserta didik mampu memahami sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Yang B, pemahaman bermakna yaitu yang pertama, kedudukan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada kehidupan kebinekaan. Yang kedua, penerapan kehidupan toleransi antar umat beragama, terutama agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, mengenali dan melestarikan kebudayaan Hindu-Buddha sebagai budaya lokal dan nasional. Yang C, pertanyaan pemantik, yaitu ya pertanyaan yang untuk memantik atau membuat membuat peserta didik itu semakin menarik dengan materinya, yaitu yang pertama ada pertanyaan pertama yaitu apakah kamu pernah melihat Candi Borobudur maupun candi-candi lainnya? Yang kedua, apakah kamu mengetahui kampung Hindu yang ada di Bali? Yang ketiga, apakah kamu pernah melihat film-film cerita rakyat India seperti Mahabharata atau Ramayana? Yang D, persiapan belajar ini untuk mempersiapkan kegiatan proses pembelajaran yaitu meliputi guru dan peserta didik. Yang pertama, guru mempersiapkan bahan ajar, media, dan alat penilaian. Yang kedua, peserta didik secara mandiri mencari informasi umum mengenai teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang E ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Pertemuannya yaitu 2 kali 40 menit sama dengan 80 menit. Materinya yaitu teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kita mulai dari kegiatan yaitu
pendahuluan sekitar 10 menit. Untuk di sini kegiatan yang pertama adalah guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengabsen kehadiran siswa. Yang ketiga, guru memeriksa kebersihan dan kerapian kelas. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kelima, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Di sini motivasi supaya pada saat awal pembelajaran peserta didik bisa lebih semangat dalam belajar. Kemudian di kegiatan inti yang sekitar 60 menit ini, yang pertama kegiatannya itu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru seperti yang telah saya jelaskan apa itu pertanyaan pemantik. Yang kedua adalah peserta didik menerima buku paket digital dari guru. Yang ketiga, guru menjelaskan gambaran umum mengenai materi yang akan dipresentasikan sebagai bahan ajar kepada peserta didik. Yang keempat, peserta didik menyimak video materi. Yang kelima, peserta didik membaca buku digital materi. Yang keenam, setelah membaca buku materi, peserta didik mulai membagi kelompok untuk berdiskusi mengenai dampak dari masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di masa kini, yang di dalamnya itu meliputi masalah-masalah di dalam kehidupan dan bagaimana penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, guru menilai dan serta memberikan saran sebagai bahan evaluasi kepada setiap kelompok. Kemudian terakhir pada bagian kegiatan itu penutup yang sekitaran 10 menit ini, yang pertama kegiatannya yaitu guru menanyakan kepada peserta didik mengenai pemahaman materi yang telah diberikan. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah diberikan secara lisan. Yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu ada F assessment. Assessment ini dibagi tiga, yaitu yang pertama diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang diagnostik ini yaitu menggunakan teknik observasi. Guru mengamati peserta didik dapat dilihat dari kemampuan memahami materi, teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian di formatif ini ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini yang dilihat dari proses pembelajaran dimulai seperti aktif dalam memberikan argumentasi, saran, dan kritikan peserta didik. Jadi saat diskusi maupun dalam proses pembelajaran dan kerja keras serta tanggung jawab. Ini semua termasuk penilaian asesmen formatif. Kemudian ada sumatif. Sumatif ini adalah penilaian pada hasil diskusi kelompok yang meliputi presentasi dan hasil diskusi tertulis berupa lembar kerja kelompok yang tadi dijelaskan dari kegiatan pembelajaran ada kegiatan diskusi kelompok. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan dan remedial ini diberikan berbeda-beda. Jadi misalkan kayak pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah memenuhi kriteria dan target pembelajaran. Yang kedua, remedial ini diberikan kepada peserta didik yang belum memenuhi kriteria dan target pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan adalah ada target peserta didik yang tadi reguler dan yang kurang, seperti itu. Kemudian yang H ada refleksi guru dan peserta didik. Di sini ada beberapa langkah, yaitu refleksi diri, yaitu yang pertama kegiatan refleksi diri proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian ada diskusi reflektif dengan peserta didik, yaitu dengan berdiskusi apa yang kurang gitu sehingga para peserta didik dapat memberikan umpan balik atau feedback. Yang ketiga ada membuat rancangan dan catatan refleksi serta mengevaluasi proses pembelajaran yang diperlukan untuk pembelajaran selanjutnya. Lanjut ke bagian 3, di sini ada materi pendukung bahan bacaan yang dimana digunakan untuk para peserta didik untuk belajar dan memahami materi. Di sini ada judulnya Masuk Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, yaitu dari bagiannya ada satu sumber sejarah, ada sumber dari India, ada sumber dari Cina, ada sumber dari Yunani, ada prasasti, ada kitab kuno, ada bangunan kuno, dan juga yang bagian kedua itu teori-teori. Di sini teori-teori masuk agamanya dan kebudayaan Hindu, Buddha, yaitu untuk dipelajari bagi peserta didik. Di sini ada beberapa banyak penjelasan yang sudah saya masukkan dan juga saya sudah sederhanakan dan saya singkat. Kemudian pertama dari teori Brahmana, teori yang diucapkan oleh Van Loor. Kemudian ada teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar. Kemudian ada teori Vaishya yang dikemukakan oleh M.J. Krom, N.J. Krom. Kemudian yang terakhir ada teori Sudra
yaitu teori yang dikemukakan oleh Van Weber, yang kemudian juga yang terakhir ini ada teori arus balik yang dikemukakan oleh Bosch. Di sini teori arus balik ini yang dimana Indonesia yang secara aktif itu keluar dari daerah Nusantara untuk bukan mencari, mempelajari agama Hindu Buddha di luar sana, di luar negeri, di luar Nusantara. Kemudian setelah penjelasan yang cukup banyak ini yang bisa dipelajari, kemudian masuk ke lembar kerja peserta didik. Di sini saya sebagai guru di sini akan memberikan lembar kerja kepada kelompok setelah mempelajari materi dan mengamati video. Yaitu di sini ada lembar diskusi, di sini ada kelompoknya, ada anggotanya, ada daftarnya, dan di sini saya berikan perintah yaitu berdiskusi, yaitu diskusikan mengenai apa saja dampak dari masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa kini. Berikan juga dampaknya dalam bentuk positif maupun negatif. Kemudian diskusikanlah masalah-masalah keagamaan yang berhubungan dengan toleransi dan bagaimana menurut kalian penyelesaian masalah tersebut. Di sini peserta didik akan berdiskusi antar anggota dan juga diharapkan saling menukarkan argumentasi, saling memberikan argumentasi, menukarkan pokok pikiran dalam mereka. Kemudian kesimpulan juga buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian, yaitu yang dimana para peserta didik setelah sudah menemukan banyak sekali referensi, banyak sekali sumber informasi mengenai uh, dampak masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, mereka membuat kesimpulan. Di sini kesimpulannya untuk mencari apa saja yang telah dipelajari dari hal tersebut. Kemudian di sini cantumkan beberapa referensi yang digunakan tadi saat mendiskusikan dampak teori Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian ada lembar kerja individu. Di sini untuk para peserta didik secara individu ya digunakan, yaitu ada beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengetes itu sejauh mana pemahaman atau pengertian dan pemahaman peserta didik kepada materi yang saya berikan. Yang pertama ada pertanyaan, yaitu apakah kelebihan dan kekurangan dari teori penyebaran agama Hindu-Buddha Brahmana. Yang kedua ada apakah kelebihan dan kekurangan dari teori penyebaran agama Hindu-Buddha Kesatria. Yang ketiga ada apakah kelebihan dan kekurangan dari teori penyebaran agama Hindu-Buddha Waisya. Yang keempat ada apakah kelebihan dan kekurangan dari teori penyebaran agama Hindu-Buddha Sudra. Yang kelima ada apakah kelebihan dan kekurangan dari teori penyebaran agama Hindu-Buddha Arus Balik. Dan yang keenam berikanlah 3 contoh benda kebudayaan dan lain sebagai yang merupakan hasil dari pengaruh masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang kalian ketahui. Di sini peserta didik bisa menjawab sebanyak mungkin sepengetahuan dan sepemahaman mereka, supaya saya bisa mengukur sejauh mana mereka paham mengenai materi yang saya berikan. Kemudian adalah lembar kerja asesmen. Di sini lembar kerja asesmen yang tadi ada disebutkan di bagian asesmen ada 3, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan di sini yang pertama ada lembar asesmen diagnostik. Nah, di sini ada lembar observasi yang dimana saya telah jelaskan mengenai pengamatan pada peserta didik. Yang pertama pertanyaannya yaitu apakah kamu pernah melihat hal-hal yang berhubungan dengan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Yang kedua, apakah kamu mengetahui bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Yang ketiga adalah apa saja media yang kamu gunakan dalam mencari informasi mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang keempat, pertanyaannya itu menurutmu, apakah materi teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu penting dipelajari? Dan yang terakhir adalah, apa saja manfaat yang kamu dapatkan dalam mempelajari materi teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kemudian ada lembar asesmen formatif. Di sini dijudulnya lembar pengamatan untuk para peserta didik ya. Di sini ada namanya, ada kelasnya, ada nomor induk siswanya, dan juga ada tanggalnya. Di sini aspek-aspeknya saya berikan, yaitu pertama ada persiapan dan kesiapan belajar, kemampuan bekerja sama dalam diskusi, kemampuan berargumentasi kritis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berbicara dalam kelas, dan yang keenam pemahaman materi. Jika siswa tersebut sangat paham atau sangat baik dalam melaksanakannya, akan mendapatkan rentang nilai 70 sampai 100. Jika peserta didik
baik saja atau sekedar paham, eee, sekedar mengerti itu bakal mendapatkan rentang nilai sebesar 51 sampai 75. Jika peserta didik kurang paham atau kurang mengerti dari materi yang telah saya siapkan atau dalam proses pembelajaran akan diberikan nilai 26 sampai 50. Yang kemudian sangat kurang yaitu bagi para peserta didik yang masih belum bisa memahami dan mengerti materi saya dalam proses pembelajaran berlangsung, yaitu saya akan berikan nilai 1 sampai 25. Kemudian di sini saya menampilkan lampiran media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint. Di sini ada slide-slide-nya mengenai teori masuknya, ada sumber sejarahnya. Di sini ada sumber dari India, saya cantumkan berbagai gambar-gambar kitab Mahani Desa. Kemudian ada sumber dari Cina, yaitu ada gambar-gambar dari seorang Buddha yang mengembara bernama Fahien. Kemudian berikutnya ada sumber dari Yunani, ada gambar-gambar dari Claudius Ptolemaeus yang menciptakan kitab geografik atau geografi. Kemudian ada prasasti-prasasti yang saya cantumkan gambarnya, ada prasasti Yupa dari Mula Warman segala macam itu gambar-gambarnya saya cantumkan supaya peserta didik bisa paham apa itu prasasti atau bagaimana prasasti itu bentuknya. Kemudian ada kitab-kitab kuno yang sangat-sangat tua ini yang kertasnya ditulis di beberapa kulit hewan, jadinya kelihatan agak rapuh. Dan juga ada bangunan kuno yang seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan yang mungkin mereka sering lihat di TV-TV atau mereka sering lihat di internet. Kemudian ada teori-teori yang seperti saya sudah jelaskan, di sini ada nama-namanya segala macam. Di sini ada gambarnya, saya berikan tokohnya dan contoh Brahmana seperti apa, ilustrasinya. Kemudian ada teori kesatria dan ilustrasi golongan kesatria itu seperti apa. Kemudian ada teori Waisya, juga ada ilustrasi orang dalam kasta tersebut. Yang keempat ada teori Sudra juga, dan juga yang terakhir teori arus balik. Kemudian di sini saya cantumkan juga tugas kelompoknya dalam PPT. Jadi saat kegiatan pembelajaran saya tampilkan presentasi PowerPoint yang dimana peserta didik itu menyimak gitu supaya bisa paham dengan apa yang saya jelaskan gitu. Kemudian ada glosarium. Glosarium ini berisi mengenai istilah-istilah yang ditemukan di materi yang saya berikan dan saya coba urutkan dan saya coba susun supaya saat mereka tidak paham dengan istilahnya, mereka bisa membaca hal ini supaya mereka paham apa istilah tersebut. Di sini ada lumayan banyak di sini, bisa buat menambah ilmu pengetahuan segala macam seperti itu. Dan juga yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam membuat modul pembelajaran seperti ini. Oke, sepertinya saya sudah menjelaskan semuanya mengenai modul pembelajaran yang telah saya bikin. Sekian dari video saya saat ini. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika penonton suka, silakan subscribe, silakan like, dan juga meninggalkan komen yang positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.